pandai-pandai dalam menggunakan perkataan saudara. Karena hidup mati dikuasai lidah. Itu sebabnya apa yang saudara katakan akan menentukan hidupmu. Hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu ada 4 macam perkataan. Kita lihat ya, yang pertama adalah perkataan orang lain. Saya mau saudara menyadari bahwa sesungguhnya perkataan orang lain ini gak punya kuasa atas hidup saudara, unless, kecuali kau aminkan. Apa yang orang lain katakan, mau orang gak suka sama saudara, mau orang menfitnah saudara, mau orang mengatakan bahwa saudara orang yang gak punya masa depan, orang kayak saudara itu udah pastilah ujungnya gagal, orang mau mengatakan orang kayak saudara gak disukai semua orang boleh mengatakan apapun, izinkan saya mengatakan ini, it has no power. Tidak punya kuasa unless, kecuali you accept it. Saudara terima perkataan orang lain. Masalahnya zaman sekarang ini ibu-ibu, banyak orang yang baperan. Apa itu baper ibu-ibu? Bawa perasaan. Nah, ibunya tahu. Masalahnya justru orang lain ngomong tentang saudara yang negatif sama saudara disimpan di hati. Bukan cuman disimpan, diingat-ingat. Bukan cuman diingat-ingat, terngiang-ngiang. Yang seharusnya perkataan manusia itu has no power, gak punya kuasa atas hidupmu, tapi karena disimpan terus, dimasukkan, terus terngiang-ngiang, dihayati. Kalau sudah gitu nangis-nangis sendiri, sedih-sedih sendiri. Justru karena terus saudara hayati, akhirnya lama-kelamaan kan jadi sedih toh. Lama-kelamaan kan saudara ada self-talk. Bener ya. Akhirnya gak percaya diri. Akhirnya karena saudara gak percaya diri, lama-lama saudara gak pengen ketemu orang. Gak kepengen ketemu orang, beneran dijauhi orang. Beneran dijauhi orang, gak ada hubungan sama semua orang, ya apa yang saudara lakukan gak ada koneksi, jadi gagal. Akhirnya yang sebenarnya perkataan orang lain gak punya power, karena you accept it, you believe it, terjadi sungguhan atas hidupmu. Pelajaran dari poin yang pertama ini, hati-hati dengan apa yang kau izinkan masuk di sini dan di sini. Hati-hati saudaraku, dengan perkataan yang kau izinkan masuk di hatimu ataupun yang masuk di pikiranmu. Oke ya? Itu yang pertama ya, saudaraku, perkataan orang lain. Nah, sekarang saya bawa lagi nih. Yang kedua ada yang namanya perkataan iblis. Oke. Nah, yang namanya iblis kita tahu dong, saudaraku. Dia bapak dari semua pendusta. Oke ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi saudara jangan heran kalau emang udah kerjaannya iblis, dia mengintimidasi. Jangan saudara bilang, ya iblisnya kok gitu. Itu emang udah kerjaannya dia. Mengintimidasi, syukur-syukur Pak, kalau saudara kena, dia akan mencuri damai sejahteramu. Kalau saudara izinkan, dia bunuh sukacitamu.
Tapi saudara harus tahu bahwa seperti apapun iblis mau ngomong, perhatikan ini. Dia tidak akan pernah bisa melukai saudara selama saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Dia boleh memperkatakan kutuk atas hidupmu, tapi izinkan ini, kutuk yang dari iblis tidak akan pernah menang terhadap berkat yang dari Tuhan. Itu yang terjadi atas bangsa Israel. Saya ajak saudara kita buka ya, Bilangan pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Di Israel itu ada seorang, apa ya? Orang menyebut dia nabi, saudaraku. Ada seorang yang suka bernubuat, namanya adalah Bileam. Nah, ada seorang raja yang namanya Balak ngomong sama Bileam, kamu kutuki tuh Israel. Nah, muncullah ayat ini, Bileam ngomong. Bileam mengucapkan sanjaknya, jadi dia ngomong, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Ayat 8 perhatikan. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Pahami ayat ini? Artinya, iblis tidak akan pernah bisa mengutuk orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara harus nangkep ini. Itu sebabnya Amsal pasalnya 26 ayat yang kedua ngomong, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dalam bahasa Inggrisnya, kata kutuk tanpa alasan itu causeless. Tanpa penyebab. Kutuk yang gak ada penyebabnya gak bisa kena. Di Indonesia ini kita masih hidup dengan nuansa sangat banyak hal-hal yang mistik dan goib. Jadi saudara harus tahu bahwa apapun itu, santet, guna-guna, serangan apapun itu, tanpa alasan tidak akan kena. Tangkap itu dulu. Jangan ketakutan, jangan akhirnya saudara, aduh nanti gimana. Nah, tapi sebaliknya boleh enggak, maaf saudaraku, saya balik. Berarti, kalau ada alasan, bisa kena. Lah kok gitu pastor? Nah saya tarik yuk, alasannya apa? Supaya saudara bisa ngerti. Jangan jadi orang Kristen yang hanya apa kata orang. Baca Alkitab. Firman ngomong apa? Berdiri teguh dan dipegang. Kalau tanpa alasan gak kena, berarti bisa dong ada alasan. Alasannya apa? Kita tarik cerita Bileam tadi, saudara nanti buka ya. Bilangan 23 itu saudara baca dari awal sampai bilangan 24. Saudara akan menemukan 3 kali loh saudara, bukan cuma 1 kali. 3 kali Balak itu menyuruh Bileam kutuki Israel. Sampai-sampai Balak ini sebel. Setiap kali Bileam bilang, oke, ya nanti dirikan mezbah, taruh aku di atas gunung. Setiap kali kata-kata yang keluar mau ngutuki, yang keluar jadi berkat. Balak jengkel, kamu dibayar buat ngutukin kok malah diberkatin. 3 kali saudara. Bileam ngomong, aku gak bisa. Kalau Tuhan gak ngutukin, masa aku disuruh ngutukin? Gak bisa. Nah tapi, ada tapi. Yuk saya ajak pasal 25. Jadi sekalipun ada orang yang mau mencelakakan, selama
bangsa Israel itu tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dia aman. Yuk kita buka dulu pasalnya, Bilangan yang ke-25. Jangan hanya lihat ke depan ya Bapak Ibu. Beneran dibuka ya. Ayat pertama sampai 3. Nah, sudah lewat kan itu? Enggak kena kan? Nah, tapi ayat 25, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 3 ya, sama-sama kita baca 2-3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap. Nah, dikutuki orang seperti apa kalau tanpa alasan tidak akan kena. Tapi masalahnya bangsa Israel buka celah. Jadi alasan yang pertama buka celah. Iblis itu seperti tikus loh saudaraku, ibu-ibu yang sukanya ngejar tikus di rumah. Pernah ngeliat gak tuh ada lubangnya sekecil ini tapi tikus segede itu asal kepala masuk. Satu badan sampai pantat yang gemuk juga ikut masuk. Jangan buka celah. Pastor saya nggak ngapa-ngapain, cuma chatting WA aja. Ya WA-nya itu Bapak Ibu, pagi manis. Jangan buka celah. Oke, jadi saudara nggak akan kena kalau nggak ada alasan. Tapi kalau saudara buka celah, yes, bisa kena. Bahkan tanpa Bileam pun saudara, pasal 25 saudara bawa turun sampai ke bawah ya. Itu bangsa Israel kena tulah, itu hari itu mati sekian banyak orang. Yang pertama, jangan buka celah. Tapi yang kedua saudaraku, ingat ini. Tadi yang poin 1, jangan diterima. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita itu enggak ada yang namanya baca-baca zodiak. Enggak ada yang namanya baca-baca garis tangan. Umurku pendek ini. Enggak ada anaknya. Jangan baca garis tangan, jangan baca zodiak. Pastor kan cuma baca-baca buat iseng kok. Tapi bacaannya tulisan tentang pasangan. Ada kemungkinan suami selingkuh. Yang tadinya biasa aja suami pulang malam juga biasa, namanya lembur, kerja keras. Tapi karena baca zodiak jadi mikir, oh suamiku selingkuh, itu pulang malam. Setiap pulang suaminya di sini. Apa? Pulang malam lagi, papa ngapain tuh di luar? Lama-lama suami yang gak ada apa-apa, betah gak sih tuh setiap hari dibegituin? Panas loh saudara. Akhirnya panas kemana? Keluar beneran saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Jangan diterima, jangan diimani, jangan dihayati saudaraku. Yang ketiga, bukan hanya jangan saudara buka celah. Selama kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita aman. Yang suka jadi manusia nyebelin adalah dengan rela hati keluar dari perlindungannya Tuhan. Nah, salah siapa kalau begitu? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Jadi hari ini kita nangkap ya, tadi perkataan manusia, lalu perkataan iblis. Yuk, saya tarik lagi yang ketiga. Perkataan Allah. Perkataan Tuhan ini justru yang punya kuasa atas hidupmu. Banyak orang ngeributi terus yang perkataan manusia, ngeributi soal iblis. Tapi ingat, yang sesungguhnya punya kuasa atas hidupmu itu justru perkataan Tuhan. Selama 4 minggu berturut-turut, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita berbicara betapa powerfulnya perkataan Tuhan.
In case saudara lupa, in case saudara ada yang tidak mengikuti, buka di YouTube, saudara cari, pasti ketemu. Bahkan saudaraku, minggu kedua kita berbicara betapa dahsyatnya power kuasa firman. Yesaya 55 ayat 11, apa yang dikatakannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan hanya dia tidak kembali dengan sia-sia, dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan Bapa kepadanya. Masih ditambah bonus, dan akan berhasil dalam segala yang diperintahkan. Selama 4 minggu kita bicara poin yang nomor 3 ini. Jadi saya tidak akan membahas ke sini terlebih dulu saudaraku. Hari ini saya akan meng-highlight poin yang keempat. Yaitu perkataan kita sendiri. Nah ini, poin yang keempat ini seringkali nggak diperhatikan, bahkan disepelekan. Orang Kristen pun suka sembrono. Oh ini saya suka marah loh saudaraku. Banyak orang Kristen suka sembrono, sembarangan ngomong. Sudahlah, sudah mati aja. Hati-hati loh saudaraku. Amsal 18:21 ngomong, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan. Saudara baca ayat ini berkali-kali, tapi boleh nggak sih saya breakdown hidup mati dikuasai? Saya ganti boleh nggak? Berarti hidup mati tidak dikuasai seberapa harta yang kau punyai. Saya ganti ya saudaraku. Hidup mati tidak dikendalikan, tidak dikuasai, tidak bergantung dari keluarga mana engkau berasal. Oke, saya ganti ya saudara. Hidup mati tidak dikuasai dari seperti apa situasi dan kondisi yang ada di sekelilingmu. Hidup mati dikuasai oleh apa? Saya tambah pertanyaannya, lidahnya siapa? Loh kan, ada hidup mati dikuasai lidah, ya kita harus tahu dong, lidahnya siapa? Nah, bukan lidah musuhmu. Harus tahu. Bukan, maaf saudaraku, saya menghormati profesi seorang dokter. Saya disclaimer, jangan disalah mengertikan. Saya menghargai seorang dokter dengan semua keilmuan yang dimiliki. Tetapi maafkan saya, hidup mati tidak dikuasai oleh diagnosa yang diperkatakan dokter. Saya berharap kalau di sini ada dokter, saudara mengerti yang saya maksudkan. Kalau sekarang saudara menangkap bahwa hidup mati dikuasai lidahnya siapa? Katakan saya. Lah kalau seperti itu hidup mati dikuasai oleh lidah saudara sendiri, bukan lidah yang lain. Watch out, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Jangan gampang-gampang ngomong situasi. Saya bukan mengatakan, Pastor apakah saya nggak boleh nyeritain keadaan saya? Ya boleh aja. Enggak apa-apa kalau saudara merasa perlu menceritakan keadaanmu. Tapi kalau kau mau mengubah kehidupanmu, tidak dengan cara itu yang diajarkan Tuhan. Boleh kok, setiap orang mau cerita, oke, saya orang yang paling menderita, with all due respect saudaraku. Bolehkah saya tanya, adakah di sini yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya tambahin masalah saya saudaraku. Setuju nggak kalau setiap dari kita semua di sini masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri? Nah, kan? Jadi bukan ketika saudara memperkatakan masalah saudara, tetapi bagaimana
Saya belajar, saudaraku, menciptakan masa depanmu dengan memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang keluargamu.